Dari quali signs sebagai yang pertama, bisa dilihat hubungannya dengan pembanding sifat atau kualitasnya. Gitu. Jadi tanda itu bisa diketahui karena punya kualitas ataukah pembanding sifatnya. Pembandingan lainnya yang biasa yang muncul dalam sinsain yang saya sebut tadi yang singular yang khusus itu karena pembandingan pada fakta yang satu atau peristiwa sederhana lainnya gitu yang membuatnya terhubung sebagai suatu yang related gitu, relasi tanda dengan yang ditandai. Kemudian relasi tanda yang ditandai dalam konteks legiscience itu terhubung dengan pembanding prinsip atau aturan konvensinya. Jadi aturan mainnya. Itu dari segi hubungannya, relasinya. Nah, dari segi bentuknya, kalau mau melihat konteksnya sebagai quali signs untuk membandingkannya dari sifat atau kualitasnya, contohnya itu dalam segi bentuk adalah warna putih pada bendera gitu. Nah, warna putih pada bendera dalam konteks sifatnya itu akan kita maknai sebagai kematian. Itu secara sifat ya. Itu dari segi quali signs. Ataukah bunga melati pada pernikahan suci. Itu sudah bisa dari segi quali signs yang pertama bentuk tanda ini itu akan membuat kita terhubung dengan tanda yang ditandainya dengan makna itu. Tiba-tiba Anda masuk sebuah lorong, kemudian ada bendera putih terpajang, kita akan memaknai itu suatu adalah peristiwa menyedihkan dalam tanda kutip, kemudian meninggalnya kerabat dan sebagainya. Bunga melati juga pada pernikahan, kalau kita melihat relasi atau pembandingnya dengan yang lain dari segi bentuk ini, kita akan memaknainya bahwa itu adalah pernikahan ataukah kesucian gitu ya. Jadi dua ini ya saya sebutkan tadi tentang warna putih. Jadi dari segi kualitas, saya ulangi, dari segi kualitas pembanding, warna putih ini pertama ketika dia terpasang sebagai suatu kain yang berwarna putih di situ, pertama dia bisa menjadi suatu bendera gitu, ataukah sebagai kematian. Bunga melati pada pernikahan itu bisa bermakna kesucian, semacam itu. Lalu bagaimana dia kalau kita lihat bentuknya dari sinsainnya ataukah yang kekeduaan ini? Itu perbandingan fakta atau peristiwa sederhananya antara cara tertawa jadi suara motor dengan suara yang khas gitu. Kita bisa tahu bahwa yang tertawa itu si ini, ataukah misalnya tiba-tiba mbaknya ini tidak menyalakan kamera kemudian mendengarkan ada bunyi dari samping saya, dan kalau itu misalnya bunyi pintu, itu akan ketahuan bahwa secara scene science sebagai suara khusus tentang bunyi pintu. Ataukah tiba-tiba di depan tak jauh dari saya ada motor lewat gitu. Jadi secara scene science itu akan dikenali bentuknya sebagai suara motor. Itulah bentuk tandanya. Kalau dari segi legiscience, legalnya itu bisa terkait dengan misalnya grammar, ataukah bagaimana menyusun kalimat, itu ada hukum-hukumnya, ada subjek, ada kata kerja, dan seterusnya. Kemudian kode-kode mengenai rambu lalu lintas. Itu dalam bentuk tanda ketika dia ingin dilihat sebagai yang legiscience. Cara dia dipahami, kalau sifatnya quali signs,
makna yang dilekatkannya gitu. Jadi orang tahu bendera putih itu sebagai penanda kematian karena makna diletakkan di sana. Itu kalau mau melihat kualitasnya atau kualisainsnya gitu. Dari relasi pembanding sifatnya atau kualitasnya. Nah, kalau dari yang singular atau casing signs ini, itu adalah karakter individu yang spesifik atau kebiasaan. Jadi misalnya hampir semua bunyi pintu itu bunyinya seperti itu. Hampir semua bunyi knalpot itu bunyinya seperti itu. Nah, semacam itu. Kemudian, kalau yang sifatnya legisigns, cara ia dipahami, dia dalam bentuknya harus memang dipelajari kalau konteks bagaimana membuat kalimat. Kemudian, kalau misalnya hampir semua manusia dunia ini tahu kalau dia melewati rambu-rambu lalu lintas, kemudian ada 3 warna di situ, itu berarti adalah ada aturan main, apakah kita berhenti ataukah jalan dari kode yang ada di rambu lalu lintas itu. Seperti itu. Berikutnya,